Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bertemu kembali. Firman Tuhan hari ini saya berikan tema kuat karena Tuhan. Ayat firman Tuhan pada hari ini adalah 2 Korintus 4 ayat 7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, di mana di situ Paulus katakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan-kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal daripada alam, bukan dari diri kami. Itu yang Paulus katakan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukan lagi suatu hal yang mengherankan jika seseorang berhasil, seringkali ia lupa diri. Ya, ia merasa bahwa keberhasilan yang diraihnya adalah suatu usaha keras, kerja keras sendiri, usahanya sendiri, saudara, karena kekuatan dia, karena kemampuan dia, karena kehebatan daripada dia. Ya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa bukan hanya mereka yang berhasil di bidang pekerjaan konvensional saja, saudara. Bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mungkin termasuk saudara dan saya. Ya, kadang-kadang kita juga merasa bahwa keberhasilan kita di dalam pelayanan yang kita lakukan selama ini, saudara, adalah karena buah kerja keras saya, ya, buah hasil usaha saya sendiri, saudara. Kita lupa bahwa itu adalah campur tangan Tuhan, saudara. Amin. Ya, kita lupa ada satu ayat di dalam Yohanes 15 ayat 5b, di situ dikatakan bahwa di luar daripada aku, di luar daripada Yesus katakan bahwa kita, saudara dan saya, tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Nah, lewat firman Tuhan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagaimana pola pikir daripada Rasul Paulus sesuai bacaan ini, saudara, yang menyadari bahwa dalam segala keadaan apapun, ya, Paulus dapat bertahan itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Paulus katakan, Bapak Ibu, ya, jelas sekali ini dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Surat Paulus kepada jemaat Korintus dikatakan di situ, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, Paulus katakan, ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, Paulus katakan, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Nah, Bapak Ibu, pengakuan daripada Paulus ini merupakan suatu kebenaran yang hakiki, saudara. Dia tidak hanya ucapkan, tapi dia lakukan memang sebagai teladan bagi kita. Bahwa setiap keberhasilan diraih oleh Paulus, saudara, setiap pekerjaan-pekerjaan yang berhasil yang Paulus lakukan, Bapak Ibu, itu bukan karena kesanggupan daripada Paulus, bukan karena kekuatan daripada Paulus, bukan karena kemampuan daripada Paulus yang ia miliki, saudara. Tapi sekali lagi saya katakan, itu adalah kasih karunia Tuhan yang menyertai Paulus. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak ada alasan bagi siapapun untuk bermegah diri, ya, untuk menyenangkan diri, untuk menyombongkan diri dia, saudara. Apalagi saat itu berhasil dalam apa saja yang dia lakukan, apa saja yang dia kerjakan boleh berhasil. Kita tidak boleh berbangga, bermegah, apalagi sampai menyombongkan diri, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Zakaria 4 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa Roh Tuhanlah yang berperan besar dalam hidup manusia, saudara. Ya, dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, ya. Tuhan katakan firman Tuhan alam semesta. Ya. Jadi tidak ada lagi yang patut kita banggakan dalam diri kita manusia, saudara. Ya, kita ini tidak lebih dari embusan nafas. Ya, sebagai apakah ia dapat dianggap, Yesaya 2 ayat 22 katakan. Ya, kita tidak patut untuk berbangga diri, Bapak Ibu. Jadi dikatakan dengan jelas tidak lebih daripada hembusan nafas kita. Ya, oleh Yesaya 2:22 dikatakan di situ. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pernah kita banggakan diri kita, kehebatan kita. Karena kita merasa kuat, kita merasa pintar, kita merasa gagah, ya, kita merasa kaya, kita merasa hebat, saya katakan tadi, ya. Karena yang Tuhan kehendaki dari diri saudara dan saya umatnya adalah hati yang penuh dengan kerendahan di hadapan Dia, saudara. Yang punya kerendahan hati, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, ya, dan apa saja demi kepentingan Tuhan, saudara. Nah, saya menutup firman Tuhan hari ini bahwa salah satu contoh di Alkitab adalah Tuhan boleh memakai keledai untuk berbicara kepada Bileam, saudara. Saudara boleh baca di dalam Bilangan 22 ayat 28 sampai dengan 30.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika saudara dan saya boleh berhasil dalam kegiatan konvensional apapun dan pelayanan sekalipun saudara, ya, itu bukan karena siapa diri saudara dan saya, tapi karena Tuhan yang berkenan memakai saudara dan saya. Amin. Karena itu bersyukurlah saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.